Kerjakan PPE ini Ibu Bapak, sebetulnya ada beberapa tahapan sebelum akhirnya suatu daerah itu dinyatakan predikatnya apa. Yang pertama itu ada evaluasi mandiri. Di sini kami memberikan password juga username untuk daerah juga kementerian lembaga mengakses aplikasi dan untuk bisa memulai memasukkan evidence ke dalam aplikasi. Di sini pure adalah pekerjaan yang dilakukan oleh daerah seperti itu. Jadi daerah di sini perlu dengan betul membaca juknisnya, kemudian juga menjawab pertanyaan dengan baik dan melampirkan data dukung dengan baik juga. Kemudian setelah evaluasi mandiri akan lanjut dengan evaluasi mandiri biasanya kami kasih waktu sekitar 2 minggu, kemudian lanjut ditutup, kemudian kami verifikasi administrasi. Dalam verifikasi administrasi ini kami secara internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan memberikan catatan-catatan atas apa yang diisi oleh Ibu Bapak sekalian. Kemudian setelah verifikasi administrasi selesai, lanjut untuk verifikasi lapang. Namun memang biasanya tidak semua daerah itu kami datangi untuk verifikasi lapang. Biasanya ada kriteria tertentu yang didatangi untuk verifikasi lapang. Misalnya yang nilainya itu anjlok dari yang sebelumnya itu dia madya, tapi ketika kita verifikasi kok dia jadi pratama, ini ada apa? Apakah memang pengisiannya tidak baik atau memang realnya seperti itu? Biasanya seperti itu. Atau yang memang peningkatannya terlalu drastis juga, dari yang sebelumnya non PPE tiba-tiba lah kok ini mentor, kok bisa ya gitu. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan daerah-daerah yang kita verifikasi lapang. Kita tidak verifikasi lapang semua karena kita pun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan keterbatasan sumber daya, jadi tidak mungkin seluruh wilayah bisa kami verifikasi seperti itu. Selanjutnya daerah-daerah yang verifikasi lapang kami lakukan konfirmasi atas isian-isian yang telah diisikan dan sudah kami koreksi juga di verifikasi administrasi. Kami lakukan konfirmasi. Kami lihat secara langsung misalnya bagaimana terkait dengan sarana-sarana responsif gender, misalnya sudah dilaporkan punya berapa banyak ruang laktasi, kita akan datangi apakah betul memang ruang laktasi itu ada, apakah betul memang ada daycare yang ramah anak seperti itu. Kemudian selesai verifikasi, sebetulnya di tengah-tengah ini ada kami namanya verifikasi final. Jadi kami di sana pleno, kemudian betul-betul menentukan, melihat kembali hasil verifikasi lapang segala macam untuk akhirnya kita menentukan daerah tersebut itu layak diberikan predikat apa. Setelah pleno kita akan ke pemeringkatan, dan penghargaan ini biasanya kita undang daerah-daerah yang mendapatkan predikat dari Nindya hingga ke utama. Biasanya kita undang seperti itu. Untuk yang pratama madya, pratama non PPE itu biasanya menyaksikan secara online seperti itu. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini Ibu Bapak bagaimana kategorisasi dari masing-masing kategori. Kita lihat dari total nilai poin dari PPE itu adalah 1000. Ketika hasil dari pengisian Ibu Bapak itu di bawah 500, skornya itu sudah non PPE, berarti tidak mendapat predikat apapun. Sekali lagi kami tekankan bahwasanya evaluasi PUG dilaksanakan setiap tahun. Namun memang untuk penghargaannya itu dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Lanjut, ini sebetulnya timeline PPE kami, timeline evaluasi PUG di tahun 2024 untuk PPE 2025 sudah kami sampaikan juga melalui surat. Ini timeline awal, namun karena beberapa kendala yang dialami, salah satunya adalah proses clearance dan revisi alokasi anggaran, maka ini akan mundur Ibu Bapak. Bisa mencermati LKI ini melengkapi bukti data dukung yang bisa dikumpulkan itu apa saja. Nah, ini juga kemarin sudah dibahas Ibu Bapak bahwasannya ada 3 indikator utama dalam Ibu Bapak mengisi PPE, yaitu yaitu pelembagaan PUG, kemudian juga ada terkait penyelenggaraan PUG serta inovasi. Jika kita lihat Ibu Bapak, poin yang paling tinggi adalah ada di penyelenggaraan PUG, ada 780. Nah, di sini hari ini kita akan bedah satu-satu masing-masing indikatornya per pertanyaan. Indikator pelembagaan
di indikator pelembagaan ini kita fokus pada tiga hal, ada regulasi, SDM dan internalisasi PUG, serta ketersediaan data terpilah. Nah, ini agak kurang kelihatan, bisa di zoom kah? Ini saya tunjukkan pertanyaannya apa ya di LKE-nya. Intinya di sini ditanyakan bagaimana ketersediaan regulasi atau kebijakan terkait dengan penyelenggaraan PUG. Apakah Kabupaten Tapin sudah punya atau belum? Silahkan untuk diisikan. Nah, regulasi ini merupakan komitmen dari Kabupaten Tapin yang berupa perundang-undangan yang berbentuk tertulis, mengatur dan mengikat, yang digunakan sebagai dasar atau landasan penyelenggaraan PUG di Kabupaten Tapin. Harapan kami, karena sudah revitalisasi PUG, isi dari kebijakannya itu sudah memuat 7 proses pembangunan ini, dari mulai perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, serta pelaporan. Jika memang ada, boleh dikecilin lagi. Nah, jika memang ada, silakan untuk dilampirkan undang-undangnya, peraturannya dilampirkan, peraturan yang memang dimiliki oleh Kabupaten Tapin di aplikasinya. Nanti ada bagian untuk mengupload ya, seperti itu, silakan di-upload. Kemudian juga dalam pengisian aplikasi itu ada kolom untuk ibu bapak mengisi narasi. Nah, ibu bapak bisa mengisi narasi di sana. Mengisi narasinya bisa memberikan jawaban singkat, menjelaskan apa yang dilampirkan, seperti itu. Sebelumnya mohon maaf, kami tidak bisa membuka aplikasinya karena memang saat ini sedang proses clearance data, jadi kita hanya penjelasan saja ya. Lanjut, ini untuk yang pertama terkait dengan regulasi ya, komitmen daerah terkait penyelenggaraan PUG. Yang kedua adalah terkait dengan SDM dan internalisasi PUG. Boleh dikecilin, dibesarkan lagi Kak. Pertanyaannya itu, apakah Pemda Kabupaten Kota memiliki SDM terlatih, baik itu SDM perencana penganggaran, SDM teknis, SDM pemantauan, evaluasi pelaporan, SDM APIP, SDM hukum terlatih, serta SDM aparat penegak hukum, seperti itu. Nah, ini SDM terlatih itu seperti apa? SDM terlatih itu adalah SDM masing-masing bidang yang terlatih substansi terkait kesetaraan gender, konsep gender, pengarusutamaan gender, PPRG, dan parameter kesetaraan gender. Yang tentunya ketika kita mengharapkan SDM itu sudah terlatih hal tersebut, pasti dia sudah pernah di BIMTEK. Oleh karenanya dibutuhkan bukti dukung berupa sertifikat dari SDM yang pernah dilatih. Nah, namun jangan lupa di sini ditanyakan itu adalah berapa banyak persentasenya. Nah, ini ada rumus, silahkan untuk dapat dihitung melalui rumus ini, kemudian dimasukkan ternyata ada berapa persen SDM perencana yang terlatih PUG. Jadi masing-masing SDM ini dihitung presentasinya ada berapa, seperti itu. Dihitung, dimasukkan ke dalam kolom, dinarasikan, kemudian dilampirkan rekapitulasi data hasil perhitungannya yang sudah divalidasi oleh Biro SDM, kemudian dilampirkan juga sertifikat BIMTEK dari SDM yang terlatih. Jadi tentunya ada ininya ya, ada datanya, masing-masing SDM itu dapat dibuat matriks bantu, matriks pemetaan dari masing-masing SDM ini. Ada berapa sih yang sudah terlatih, dihitungkan, dibuat Excel, kemudian divalidasi, dimasukkan ke dalam aplikasi. Lanjut juga sertifikat dari orang-orang yang memang namanya masuk termuat dalam dalam data bahwa dia sudah terverifikasi, tersertifikasi terlatih PUG, maka harus ada dibuktikan dengan sertifikat BIMTEK, seperti itu. Jadi ketika belum ada, ya tentunya harus dilaksanakan ya Bu ya gitu. Namun ini sekali lagi disclaimer bahwa memang yang ditanyakan adalah data-data di tahun 2024 gitu. Jadi ketika dirasa 2024 kurang, nah Ibu bisa memperbaiki di tahun-tahun selanjutnya untuk evaluasi berikutnya. Itu terkait SDM. Selanjutnya masih ada SDM juga, ada gender champion, focal point, fasilitator PUG, kemarin juga sudah disampaikan juga oleh Bu Anggin. Gender champion ini adalah internal Pemda ya Ibu Bapak, namun ini yang memang berpengaruh, yang punya kewenangan biasanya.
yang punya jabatan gitu ya, itu kata kuncinya untuk gender champion, di mana orang tersebut itu memiliki kepedulian dan aktif mempromosikan terkait dengan PUG. Kemudian gender champion ini harapannya bisa di-SK-kan oleh Sekda serta dilampirkan bukti-bukti dukung pelaksanaan kegiatan programnya itu seperti apa yang dilakukan oleh seorang gender champion ini. Kemudian selain gender champion ada focal point. Nah, ini adalah bisa ibu bapak sekalian di masing-masing unit kerja di perangkat daerah. Ini bisa di-SK-kan juga oleh masing-masing pimpinan unit kerja atau pejabat berwenang setingkat eselon 2. Lalu ada juga fasilitator PUG. Nah, fasilitator PUG ini bisa berasal dari internal Pemda atau dari perguruan tinggi atau pakar atau NGO yang memang bisa membantu memfasilitasi seperti itu ya, terkait dengan bagaimana penyelenggaraan PUG atau implementasi PUG di daerah. Nah, untuk fasilitator PUG ini harus tersertifikasi oleh KPPA atau lembaga lain yang bekerja sama dengan KPPA atau lembaga lain seperti itu. Ini bisa dilampirkan hal-hal yang ada di sini. Ada mulai tadi kan ada SK dari gender champion. Selain SK, tolong dilampirkan juga bukti pelaksanaan program kegiatannya itu seperti apa yang telah dilakukan oleh gender champion tersebut. Misalnya kepala dinas melakukan hal apa ya Bu yang mendorong atau mendukung terkait kesetaraan gender, misalnya dia masuk ke dalam buletin atau ada di berita, itu boleh dilampirkan sebagai bukti dukung dari yang dia lakukan seperti itu ya. Kemudian ada juga SK dari focal point yang bisa dilampirkan, kemudian sertifikat BIMTEK TOF atau TOT 5 tahun terakhir dari fasilitator daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Tapin. Itu untuk SDM dan internalisasi. Masih ada Pokja ya, ini juga kemarin sangat ini ya kita bahas sangat detail kemarin. Di sini bagaimana juga kita melihat ketersediaan Pokja di daerah, berjalan atau tidak Pokja itu. Kemarin saya sampaikan bahwasanya Pokja itu beranggotakan perwakilan dari masing-masing perangkat daerah, ditetapkan dalam peraturan atau keputusan kepala daerah. Nah, harapannya juga, tentunya bukan harapannya ya, salah satu tugas Pokja adalah menyusun rencana Pokja. Nah, rencana Pokja ini harus berisikan tentang pelembagaan dan penyelenggaraan PUG, bagaimana menguatkan pelembagaan PUG serta bagaimana menguatkan implementasi PUG di 7 proses pembangunan. Nah, yang dilampirkan nanti untuk menjawab pertanyaan terkait dengan Pokja PUG ini adalah Perda atau SK Kepala Daerah tentang keanggotaan Pokja PUG serta dokumen rencana Pokjanya. Jika ada silahkan dilampirkan gitu. Harapannya memang harus memuat 3 prasyarat dan 7 proses penyelenggaraan PUG. Jadi kita melihat bagaimana peran dari Pokja PUG ini untuk memperkuat memang di 3 prasyarat pelembagaan dan 7 proses penyelenggaraan PUG. Lanjut, setelah itu ada kita melihat juga capaian terkait dengan seberapa banyak sih perempuan yang menduduki jabatan eselon 2 dan 3. Nah, ini bisa dibuat matriks bantunya oleh ibu bapak, ada berapa banyak. Nah, matriks tersebut nanti mohon untuk dapat divalidasi oleh pemerintah daerah atau pejabat terkait. Bisa menggunakan rumus yang ini ya, bisa dilihat bagaimana seberapa banyak untuk kita tahu berapa persen perempuan yang menduduki jabatan eselon 2 dan jabatan eselon 3. Nanti dalam kolomnya itu bisa disampaikan eselon 2 berapa persen, eselon 3 berapa persen, dengan hitungannya seperti apa, dilampirkan Excel perhitungannya secara rinci. Itu. Kemudian juga selanjutnya adalah terkait dengan apakah Pemda Kabupaten Kota melakukan internalisasi PUG di lingkup internal. Kita lihat apakah ada dilakukannya sosialisasi, pelatihan, dan lain-lainnya. Nah, ini dilampirkan dengan laporan kegiatan yang sedikit seminimal-minimalnya melampirkan notula, dokumentasi, daftar hadir, surat, seperti itu ya, yang menunjukkan bahwa telah dilaksanakan misalnya sosialisasi, pelatihan, ataupun yang lainnya. Seperti itu. Lanjut. Yang ketiga, untuk pelembagaan ini kita
ke data terpilah. Nah, tadi juga sudah dibahas ya oleh pembicara-pembicara kita sebelumnya, bagaimana harapannya kita mendorong sebetulnya bahwasanya setiap perangkat daerah itu memiliki data-data terpilah, memiliki sistem data terpilah seperti itu. Nanti Ibu Bapak, sistem data terpilah itu adalah sekumpulan data terpilah laki-laki dan perempuan yang dipakai dalam sistem data untuk melihat status kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang pengawasannya dilakukan oleh Pemda. Nah, di sini juga ditanyakan apakah Pemda itu memiliki publikasi rutin ya, publikasi data yang di dalamnya terdapat data terpilah sektoral gitu, misalnya ada profil gender seperti itu bisa dimasukkan. Juga yang ketiga adalah data-data terpilah sektoral yang dimiliki perangkat-perangkat daerah di luar statistik dasar yang dikeluarkan oleh BPS. Misalnya masing-masing perangkat daerah memang punya mengolah sendiri gitu, diharapkannya mengolah sendiri data-data terpilah sesuai dengan tugas fungsi dari masing-masing perangkat daerah. Di sini dihitung juga berapa persen sih perangkat daerah yang memiliki data terpilah tersebut, seperti itu. Digeser Kak, yang dilampirkan itu nanti untuk menjawab pertanyaan ini adalah bisa websitenya dari sistem data terpilah yang dimiliki atau berupa screenshotnya. Bisa juga dapat juga dilampirkan publikasi rutinnya dari yang dimiliki oleh Kabupaten Tapin, misalnya data profil gender, kemudian juga misalnya data kesehatan perempuan Kabupaten Tapin, misalnya seperti itu. Ini juga bisa dimasukkan rekapitulasi perhitungannya ya, dan jangan lupa untuk divalidasi seperti itu. Ini yang harus dimasukkan ke dalam jawaban untuk pertanyaan yang ini. Lanjut, itu untuk indikator yang pertama. Indikator pertama tadi sudah regulasi, SDM internalisasi hingga ke data terpilah. Nah, tadi di pelembagaan itu ada 120 poin ya Ibu Bapak. Nah, memang poinnya tidak begitu besar karena memang pertanyaannya pun hanya sedikit. Nah, kita melihat sekarang di penyelenggaraan PUG yang memang nilainya itu sangat tinggi. Ini sangat berkontribusi besar terhadap poin yang dimiliki oleh Ibu Bapak nantinya. Dan jika kita bedah kembali dari 780 poin ini, yang paling besar adalah di poin pelaksanaan. Di poin bagaimana pelaksanaan PUG itu terlaksana gitu ya di Kabupaten Tapin. Lanjut. Namun kita ini akan tetap mulai dari awal ya, dari perencanaan. Di perencanaan ini kita juga diminta untuk tersedia atau tidak, ditanyakan tersedia atau tidak regulasi atau kebijakan teknis yang mengatur tentang mekanisme perencanaan PUG di daerah seperti itu. Umumnya yang Ibu Bapak sampaikan itu adalah disampaikan lagi di sini itu jawabannya adalah perda yang awal yang disampaikan di awal. Namun sebetulnya yang diminta adalah bukan itu, namun aturan turunannya yang memang khusus mengatur terkait bagaimana mekanisme dari perencanaan itu sendiri. Bisa dibuat terpisah khusus untuk perencanaan ataupun dibuat omnibus mulai dari perencanaan hingga pelaporan yang pasti terpisah dari aturan perda yang atas gitu. Jadi memang ini dilihat turunannya menjadi pedoman teknis dari daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan PUG di 7 proses pembangunan seperti itu. Umumnya memang yang disampaikan tuh yang perda lagi, diupload lagi gitu. Nah, jadi harapannya ke depan tidak diupload lagi seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya, jadi ini bisa diuploadnya adalah memang aturan-aturan turunannya yang sudah dibuat seperti itu. Selanjutnya masih di perencanaan, kita ditanyakan apakah dilakukan analisis gender dalam menyusun perencanaan 5 tahunan dan tahunan. Ditanyakan di sini apakah digunakan analisis gendernya. Jika ya di perencanaan 5 tahunan ataupun tahunan, dijawab ya. Kemudian juga dari hasil analisis gender yang tadi sudah dilakukan di perencanaan 5 tahunan dan tahunan ini, kita bisa petakan, kita bisa menghasilkan, kita bisa melihat isu-isu gender yang teridentifikasi dari analisis tadi, dan kita bisa menyebutkan dari hasil analisis yang dilakukan ini ada isu gender di bidang apa saja nih yang bisa kita identifikasi seperti itu. Lanjut, di sini juga ditanyakan analisis gender itu yang digunakan adalah
apa toolsnya, apakah GAP ataukah Proba ataukah yang lainnya. Boleh ke kanan Kak. Di sini analisis gender itu intinya proses mengurai, menganalisis data untuk mengidentifikasi, mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam menyusun dokumen perencanaan 5 tahunan dan tahunan. Nah, nanti hasil analisis gendernya kita akan tahu isu apa saja yang kemudian terpetakan. Ke bawah Kak boleh. Nah, di sini jadi yang dilampirkan untuk jawaban adalah dokumen bukti hasil analisis gendernya. Dokumen analisis gendernya misalnya menggunakan GAP, silakan lampirkan GAP-nya sebagai bukti dukung. Ditunjukkan ini apakah GAP ini termuat dalam perencanaan tahunan ataupun 5 tahunan, silahkan diupload. Kemudian untuk menjawab isu gendernya tadi, silahkan dari hasil analisis gender tadi yang termuat itu apa, dan kita lihat isu gendernya itu yang sudah termuat dalam dokumen perencanaan 5 tahunan serta tahunannya di Kabupaten Tapin. Apa saja sih yang termuat itu disampaikan seperti itu. Kemudian juga dapat dilampirkan hasil analisis gendernya yang dilengkapi dengan data terpilah. Tentunya hasil analisis gender itu kan isinya ini ya, komprehensif. Di dalamnya ada bagaimana kita melakukan analisis gender itu dimulai dengan adanya data terpilah, ada juga hasil kajian, hasil konsultasi publik untuk memperkaya kita memulai analisis gender seperti itu. Itu untuk terkait dengan ini ya, analisis gender. Selanjutnya kita lihat juga bagaimana gender itu, substansi gender terintegrasi dalam RPJMD. Mungkin kalau 2024 itu masih RPJMD lama ya Ibu Bapak ya, masih RPJMD lama, belum yang baru ya? Belum, masih yang lama kan? Ya kita melihat juga berarti di yang RPJMD lama itu sudah memuat belum substansi gendernya di dalamnya, seperti itu. Kita melihat jika memang Ibu Bapak merasa oh itu termuat, di bagian mana termuatnya, kita akan lihat di masing-masing bab ini apakah memang ada isu gender itu termuat. Jika memang ada, silakan dilampirkan. Nah, dilampirkan itu Ibu Bapak bisa lampirkan screenshot dari RPJMD-nya, atau juga bisa melampirkan bukti dukung berupa link. Di dalamnya itu linknya itu berisi RPJMD-nya seperti itu. Kemudian Ibu Bapak berikan highlight pada bagian mana saja, misalnya di isu strategis, di bab isu strategis Ibu Bapak berikan highlight warna merah, misalnya ini di highlight warna merah yang merupakan ada integrasi gender di dalamnya. Begitupun di visi misi, strategi, indikator kinerja serta di target dan target RPJMD-nya seperti itu ya. Di-upload RPJMD-nya di sini, kemudian diberikan highlight pada bagian manakah substansi gender itu termuat di dalamnya, supaya kami verifikator itu lebih mudah juga, oh iya betul gitu, ternyata memang ini nih memudahkan gitu Ibu, apa yang Ibu Bapak berikan itu evidence-nya sudah memudahkan kami untuk menemukan di sebelah mana isu gender itu, substansi gender itu terintegrasi seperti itu. Selanjutnya masih di perencanaan, kita juga melihat bagaimana substansi gender di RPJMD ini juga diturunkan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah, sehingga harapannya juga Renstra Perangkat Daerah itu responsif gender. Jika ya, berapa persen perangkat daerah yang integrasikan gender ke dalam renstranya. Di sini Ibu Bapak diminta untuk menghitung berapa persen perangkat daerah yang integrasikan gender ke dalam renstranya. Yang diupload adalah renstranya Ibu Bapak untuk melengkapi dari persentase. Dihitung dulu nih ada berapa persen, ada berapa OPD sih total di sini Ibu Bapak? Berapa, 35 ada? Lebih misalnya ada 40 perangkat daerah. Dari 40 perangkat daerah ini dilihat perangkat daerah mana saja yang sudah mengintegrasikan gender dalam renstranya. Dihitung misalnya oh ada 20, berarti 20 per 40 dikali 100 berarti hanya 50%. 50% itu nanti di upload renstranya. Renstra 50% itu dari 20 perangkat daerah itu renstranya harus diupload gitu. Jadi lampiran itu menjelaskan dari yang data-data yang sudah dimasukkan gitu ya. Nah, setelah di-upload juga renstranya, jangan lupa diberikan highlight di renstra tersebut itu di sebelah mana sih
integrasi gendernya gitu untuk memudahkan juga kami sebagai verifikator. Selanjutnya juga dilihat bagaimana integrasinya dalam RKPD. Sama Ibu Bapak, sama seperti Renstra tadi, harapannya juga dihitung berapa banyak RKPD yang sudah mengintegrasikan substansi gender di dalamnya, kemudian diupload RKPD-nya, juga dijelaskan, dirinci dalam kolom itu perhitungannya seperti apa. Diupload RKPD dari PD mana saja yang sudah mengintegrasikan substansi gender di dalamnya. Jangan lupa juga di-highlight pada bagian mana substansi gender itu termuat dalam RKPD. Sama seperti Resta tadi ya sebetulnya gitu. Selanjutnya kita masuk ke penganggaran. Di penganggaran ini ditanya juga sama regulasi teknis atau kebijakan teknis yang mengatur bagaimana mekanisme dari penganggaran PUG. Seperti itu ditanyakan juga, ada atau tidak sih peraturan turunannya, panduan teknisnya. Nah sama seperti yang perencanaan tadi, umumnya Ibu Bapak sekalian mengupload ulang perda yang menjadi landasan dari penyelenggaraan PUG. Namun harapan kami tentu saja bukan itu. Tadi sekali lagi yang diminta adalah aturan turunan yang memang mengatur tentang mekanisme penganggaran. Bisa dibuat terpisah untuk penganggaran atau dibuat omnibus dari mulai perencanaan hingga pelaporan yang bisa dijadikan evidence di seluruh pertanyaan terkait dengan regulasi teknis ini. Jadi satu pedoman teknis, satu kebijakan teknis bisa digunakan menjadi evidence di beberapa jawaban seperti itu. Ini untuk penganggaran. Pada intinya pada penganggaran ini ditanyakan terkait dengan sub-sub kegiatan responsif gender dari Ibu Bapak sekalian, yang tentunya sub-sub kegiatan ini difokuskan pada sub-sub kegiatan yang langsung mengarah pada kesetaraan gender, namun juga bisa tetap memasukkan sub-sub kegiatan lain yang memang Ibu Bapak rasa itu masuk dalam kegiatan-kegiatan responsif gender. Ini ditanyakan ada berapa sub kegiatan, anggarannya berapa, mendukung bidang apa saja. Di sini ada bidang hukum, bidang pendidikan, bidang sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, juga ada bidang lainnya. Ibu Bapak di sini bisa melampirkan sebagai bukti dukungnya, jawabannya melampirkan TOR responsif gender atau kita sebut dengan GAB, Gender Action Budget, dari sub-sub kegiatan yang Ibu Bapak upload di sini. Ibu Bapak menyebutkan sub kegiatannya ini apa aja. Sudah disebutkan, dibuktikan dengan adanya TOR responsif gendernya, seperti itu. Kemudian juga jangan lupa dibuat perhitungan rincinya untuk menghitung berapa persen ARG dari masing-masing bidang ini, seperti itu. Bukti dukung per bidang bisa dibuat juga dalam subfolder yang dimuat dalam link jika memang itu terlalu banyak, seperti itu ya. Dan sebetulnya juga kami sebagai verifikator itu lebih lebih enak gitu lihatnya. Kadang tuh terlalu banyak yang diupload, dilampirkan, itu kami malah pusing gitu karena terlalu banyak gitu. Lebih enak itu dibuat folder, dibuat rapi gitu, kami bisa melihat lebih jelas gitu ya. Itu lebih membantu kami sebagai verifikator. Itu terkait dengan penganggaran. Kemudian selanjutnya masih terkait penganggaran juga ditanyakan terkait dengan masih tadi ya, terkait dengan sub-sub kegiatan yang responsif gender. Nah di sini ditanyakan peningkatan dari jumlah sub kegiatan, juga peningkatan perangkat daerah yang memiliki anggaran responsif gender gitu. Jadi memang perlu dibuat matris pemetaannya sebagai matris bantu Ibu Bapak untuk melihat bagaimana kemajuan dari ARG di Kabupaten Tapin, seperti itu. Lanjut kita ke pelaksanaan. Nah ini pelaksanaan cukup banyak karena memang tadi kita lihat nilainya pun banyak ya, 500 sekian. Ibu Bapak jadi bisa fokus ke sini saat pengisian, bisa didulukan dulu ke sini ke pelaksanaan untuk mengejar karena dia nilainya cukup tinggi.
Kita mulai di yang pertama, pelaksanaan itu Ibu Bapak